Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun, jauh sebelum dihuni oleh manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga, yang kemudian diturunkan ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Tapi, kisah bumi sendiri dimulai jauh sebelum itu. Menurut para ahli, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas, Tabirun Nasyar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun kemudian memakan biji-bijian itu. Kemudian cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya, habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasyar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun, tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya apabila seorang yang meninggal maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah pun berfirman, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Bumi yang baru ini dihuni oleh Banul Ja'an, atau anak-anak jin. Nenek moyang mereka adalah Abu Ja'an, bapak seluruh jin. Iblis ketika itu belum lahir ke bumi. Kelahirannya adalah generasi keempat kenabian dari bangsa jin. Tuhan bertitah kepada Abu Ja'an, "Dengan apa kamu meminta kepadaku, wahai Abu Ja'an? Dengan kasih sayang engkau terhadap hamba, maka dari hamba pun akan berterima kasih sayang dengan keturunan hamba," kata Abu Ja'an. "Apa yang kamu minta dariku, wahai Abu Ja'an? Tubuhmu dari inti api, dan ruhmu dari cahayaku. Terima kasih, oh Tuhanku. Hamba meminta tubuh hamba tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk, kecuali yang engkau kehendaki saja, yang bisa melihat hamba dan keturunan hamba. Akan aku kabulkan. Apalagi, wahai Abu Ja'an, apakah hamba akan hidup di surga yang hamba tempati saat ini, wahai Tuhanku? Kamu bisa menempati surga ini, bisa terbang sesuka hatimu, sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi. Ketika itu, keturunanmu tidak akan sanggup mendatangi tempat surga pengangkatan makhluk. Setelah kamu menyentuh tanah di bumi, maka kamu menjadi makhluk bumi, dan kamu pun akan membuat keturunan dan mati di bumi. Namun, hanya kamu seorang yang bisa terbang di langit dunia ketika tinggal di bumi. Bolehkah hamba meminta sesuatu ya Tuhanku?" "Apa itu permintaanmu, wahai Abu Ja'an?" "Jika hamba engkau angkat sebagai pemimpin seluruh makhluk di bumi pada masa hamba, maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya, yang bernama Iblis, agar Tuhan berkenan dia tinggal di surga, wahai Tuhanku. Jadikanlah dirinya pengganti hamba, dan berikanlah kecerdasannya seperti yang hamba punya saat ini. Baiklah, jika nanti Iblis lahir di bumi, maka akan aku angkat dia di sisiku, dan akan aku beri hikmah dari ilmuku, sehingga dia pun pandai, kecerdasannya melebihi makhluk yang nanti aku ciptakan." Maka Abu Ja'an turun dengan kekasihnya, menghasilkan keturunan yang sangat banyak. Generasi inilah, yaitu generasi Banul Ja'an, yang kuat-kuat dan cerdas-cerdas. Ilmunya sangat hebat. Ketika generasinya Iblis lahir di bumi, para Banul Ja'an berkoloni menjadi beberapa bagian. Maka terciptalah 8 kerajaan di bumi, dan 1 kerajaan di surga. Total kerajaan itu, sedangkan Iblis belum mempunyai kerajaan di bumi. Bumi masih kering dan tandus, oksigen sangat tipis, karena Banul Ja'an adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit. Begitulah kehidupan Banul Ja'an, berbeda dengan manusia yang boros sekali dengan udara dan air.
Kerajaan ini dibagi menjadi 8 wilayah di muka bumi. Kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat, kerajaan bagian bawah atau dasar bumi karena mereka bisa menembus ke tanah. Bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa karena tubuhnya lebih panas dibandingkan dengan magma bumi. Kerajaan bagian atas atau langit bumi, yaitu yang tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi. Kerajaan bagian darat atau di atas tanah, dan kerajaan di air, seperti di laut, danau, dan aliran sungai. Dan yang kesembilan, kerajaan iblis, yaitu berada di sisi Tuhan, tepatnya surga pengangkatan makhluk. Iblis pun hidup di surga dengan para penghuni pertama. Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya. Iblis sangat cerdas dan pandai sobat. Dia mempunyai kehebatan yang luar biasa tiada tanding. Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan yang dimiliki oleh iblis. Nah, suatu ketika, mereka dua golongan, yaitu iblis dengan golongan pertama, pun mengadakan lomba paling lama ibadahnya kepada Tuhan. Misalnya, jika golongan pertama kuat puasa 1 hari tanpa makan, maka iblis kuat dalam 7 hari tanpa makan. Bayangkan sobat, ibadah iblis kepada Tuhannya sungguh alim luar biasa. Karena alimnya dia, maka ilmu-ilmu kegaiban maupun ilmu materi dikuasai iblis sangat cepat. Iblis bersumpah di dalam darahnya dan jiwanya, bahwasanya dia akan bersumpah menjadi pendahulu itu bagi seluruh makhluk di alam semesta. Ilmu iblis yang paling disukai adalah ilmu untuk mengetahui masa depan dari alam semesta ini. Bahkan dia pun tahu, dengan ilmu ini, jika nantinya bakalan ada penghulu baru menggantikan bangsanya. Diam-diam dia mempelajari dan mengumpulkan informasi siapa dia sebenarnya, dan kehebatan apa yang dimilikinya maupun kelemahan yang dia itu apa saja. Memang, iblis adalah makhluk yang pandai. Sementara iblis bisa memprediksi apa yang terjadi di bumi bagi kerajaan kakak-kakaknya di bawah sana. Sungguh ironi sobat, kerajaan Banul Ja'an di muka bumi. Sungguh disayangkan, mereka sangat suka perang dan saling membantai dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi. Kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya saling menyerang. Mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain. Beribu-ribu tahun, kerajaan ini melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan Banul Ja'an kebanyakan hancur, bahkan akan menjadi neraka bagi bangsa jin yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah bangsa yang tergolong lemah dan menjadi budak. Kezaliman mereka di luar batas. Bahkan mereka tidak mengakui jika ada Tuhan yang menciptakan mereka. Sungguh durhaka mereka kepada Tuhannya. Tuhan pun telah marah. Bumi bergoyang hebat. Maka Tuhan mengutus penghuni pertama untuk menghukum mereka dan membantai mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Azazil memimpin pertempuran, ditemani oleh malaikat Jibril, Mikail, Israel, dan bantuan para malaikat lainnya dalam misi menaklukkan kelompok jin yang bertikai di bumi. 8 kerajaan ini telah diserang dan diporak-porantakan oleh penghuni pertama dan Azazil. Seluruh pengikut 8 kerajaan ini melarikan diri, bahkan ada yang melawan. Namun ternyata bukan tandingannya untuk melawan penghuni pertama. Mereka pun telah dikalahkan. Pada saat itu, banyak yang mati di antara mereka. Tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut, bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil. Sedangkan jin yang melarikan diri bersembunyi di pulau-pulau yang kecil, beriklim tropis, seperti bersembunyi di wilayah Indonesia. Untungnya, yang bersembunyi ini selamat, walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi karena kerajaan mereka sudah hancur luluh. Sedangkan bangsa jin yang lemah, mereka diberi kebebasan untuk hidup. Mereka hidup damai dan tenang. Azazil ketika itu melihat mereka, dia melihat bangsanya yang telah dibantai. Iblis tampak sedih, karena walau bagaimanapun, mereka yang menguasai kerajaan 8 adalah kakak-kakak iblis. Maka sejak saat itu, iblis bersumpah, jika nanti ada bangsa lain yang lebih rendah kemampuan darinya, maka dia tidak akan mengakui sebagai penghulunya. Karena saat ini, iblis mengakui dirinya sendiri sebagai penghulu
atau pemimpin bagi seluruh makhluk Tuhan. Dinasti kerajaan para Banul Jan telah hancur dan musnah sobat. Mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan. Banul Jan yang pintar dan pandai telah musnah. Mereka telah tergantikan dengan bangsa jin yang lebih kecil kemampuannya. Mereka adalah generasi yang lemah, umurnya tidak panjang. Namun, generasi lama yang bisa menyelamatkan diri dari kebinasaan telah bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Sekarang mereka bisa bernafas lega karena mereka membawahi jin-jin yang baru lahir dan masih bodoh. Namun tidak ada yang seperti iblis sobat, apalagi menandingi kekuatannya. Karena dia adalah satu-satunya penguasa kerajaan yang masih utuh. Apalagi dia menguasai kerajaan di surga bersama dengan penghuni pertama. Iblis saat ini adalah golongan Banul Jan yang paling kuat dari penguasa jin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Kemudian mereka pun berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Di antara Azazil, malaikat, dan Adam diberikan ilmu oleh Allah. Setelah diuji, ternyata yang lulus adalah Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya, semuanya diperintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Akhirnya, semua sujud kecuali Azazil atau bangsa iblis. Mereka sombong dan kemudian membangkang. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka turunlah kamu darinya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Adam dan Hawa itu dahulu ditempatkan di surga. Lalu Allah melemparkannya ke bumi. Iblis telah meninggalkan tahta kerajaan di surga. Dia merasa bangga di muka bumi. Diam-diam, iblis membuat kerajaan baru di muka bumi. Kerajaan iblis menggantung di atas air. Kerajaannya sangat besar sobat, dan sangat luar biasa megah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iblis itu membangun singgasananya di atas air, di lautan. Dari sanalah ia mengirimkan pasukan yang bertugas untuk mengembuskan berbagai kejahatan dan fitnah di tengah manusia." Karena kebesaran dan kekuatan karisma yang dimiliki iblis, maka seluruh jin di muka bumi, baik itu jin masa lampau yang umurnya sangat tua, sampai jin yang muda-muda yang lemah, seluruh bangsa jin pun tunduk dan takluk di hadapan iblis. Mereka berikrar akan selalu setia ke depannya, mengangkat iblis sebagai raja baru mereka. Seketika itu, bangsa jin terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan yang pertama menjadi penjukut iblis, golongan yang kedua melepaskan diri dari pengaruh iblis. Peperangan di antara dua golongan saling berkecamuk sampai akhir zaman. Dan kini, kita mengerti, pertanyaan malaikat adalah cerminan dari sejarah berdarah ini, dan jawaban Allah adalah takdir kita. Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Subhanallah, semoga kita semua bertemu di surga tertinggi, tanpa hisab, tanpa azab. Amin.